menu kali ini kita akan membuat sate klopo, tapi kita akan ditemani oleh rekan saya, Muti. Boleh masuk, Muti? Halo Sobat Kara, dengan Muti. Oke, Sahabat Kara, kali ini saya akan ditemani oleh Muti untuk membuat sate klopo. Jadi beberapa ada bahan-bahan yang akan kita bikin, Muti. Jadi bahan-bahannya adalah kita punya ya bawang merah, bawang putih dan teman-temannya. Jadi kita semuanya ini sudah bikin bumbu. Bumbu-bumbu ini sudah kita blend, sudah kita masak supaya kita bisa satset, kita bisa cepat bikinnya. Satset banget chef ya. Betul. Biar cepat. Jadi bahan-bahannya di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kita punya bawang merah dan bawang putih, itu sudah menjadi master kalau kita membuat bumbu-bumbu dari ya? Indonesia. Jadi juga di sini kita ada bumbu merah. Bumbu merah ini terbuat dari bawang merah, bawang putih. Ya, Muti, bawang merah, bawang putih. Kita punya cabai juga di sini. Kita punya cabai. Ini di blend jadi satu ya, gitu. Kita punya kemiri. Kemiri. Lalu kita punya sedikit cabai rawit untuk membuat si bumbu merah ini. Ya. Jadi di sini juga saya sudah bikin bumbu kuning. Bumbu kuning, ya. Bumbu kuning itu terdiri dari bawang merah juga kembali dan bawang putih. Itu di blend dengan kemiri. Dan juga kita blend dengan kunyit yang sudah kita hancurkan. Ya, itu udah kita masak. Jadi kita make it simple untuk menu kali ini. Ya, jadi di sini juga ada beberapa bahan-bahan penunjang, yaitu kita memiliki kecap manis untuk sausnya. Nanti kita akan cacah dengan bawang merah dan juga cabai rawit. Ya, untuk menjadi bumbu kecapnya. Dan di sini kita punya juga peanut sauce atau bumbu kacang. Nanti akan kita masak dengan bumbu merah ini. Akan menambah flavor, akan menambah rasa pedas di bumbu kacangnya itu sendiri. Dan ada beberapa bahan-bahan penunjang juga, kayak ada garlic goreng, lalu juga ada bawang goreng. Terus juga di sini ada ada ketumbar. Lalu di sini ada garam, merica, gula dan teman-temannya. Juga di sini ada garnish. Garnishnya ada edible flower, ada red radish, dan juga ada daun dill. Ini daun dill. Dan gitu juga ada coriander leaf atau daun ketumbar. Terus di sini juga ada ini red vein sorrel namanya, red vein sorrel ini untuk garnish. Dan juga di sini ada alfalfa sprout. Lalu di sini kita ada crumble atau kremesan lah ya kalau bahasa Indonesianya. Seperti itu. Jadi di sini juga ada watercress ya untuk garnish, dan juga ada lontong biar kenyang. Biar kenyang. Oke, Muti, setelah tadi bahan-bahan yang sudah kita jelaskan, di sini juga ada daging. Dagingnya sudah fresh ya, ini daging sirloin. Kita pakai sirloin. Ini kita bikin sate klopo, tapi sate kloponya different. Kita bikin Indonesian modern cuisine. Jadi kita pakai sate klopo dengan style Chef Samuel. Oke, jadi selanjutnya adalah yang paling spesial dari bumbu-bumbu semua. Kita tuh akan menggunakan yang pertama karakoko. Ya, karakoko ini akan kita pakai sebagai liquid supaya dia lebih moisturing, jadi dia tidak akan kering. Jadi karakoko ini juga punya ciri khas rasa kelapa yang sangat baik buat kesehatan kita. Ini bisa langsung diminum loh, Muti. Oh, bisa ya, Chef? Bisa banget. Oke, bisa ditaruh lagi. Terus yang kedua adalah kita akan menggunakan kara santan. Kara santan ini untuk menambah nanti bumbu kita di sate klopo. Ya, jadi kara santan ini bebas dari kolesterol, Muti. Oh, bebas kolesterol. Fun fact-nya adalah salah banget kalau orang-orang bilang kara santan atau santan itu penuh dengan kolesterol. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut.
kita mengkonsumsi kara santan karena zero kolesterol dan ini diproses dengan UHT dan juga dikemas secara aseptik. Jadi akan mudah sekali kita memakainya. Oke, produk yang ketiga kita punya minyak goreng kelapa, tapi ini sudah beku ya, jadi ini di bawah 24 derajat itu akan beku dan akan mengeluarkan putih-putih seperti ini, tapi tidak usah khawatir, dia akan mencair di suhu ruangan. Di suhu ruangan dia akan menjadi seperti ini, seperti kayak gini ya, Chef ya? Ya, dia akan mencair lagi seperti ini dan tidak akan merusak kandungan apapun yang ada di minyak goreng kelapa ini. Seperti itu. Jadi kita bisa lanjut ya, Muti? Boleh, Chef. Kita lanjut yang pertama, kita akan bikin bumbunya dulu. Kita akan nyalakan api. Ya, kita tuangkan api, kita bisa tuangkan minyak goreng kelapa dari kara. Boleh. Kira-kira segini. Iya, cukup. Ya, kita biarkan dulu dia sampai panas. Oke. Kita biarkan dia sampai panas. Kita akan menggunakan ini. Nah, caranya gimana, Muti, supaya dia kelihatan panas? Kita kan pakai yang kayu, jadi kayu ini akan mengeluarkan gelembung-gelembung kalau dia sudah panas. Oh, panas. Ya. Jadi keluar gelembung-gelembung gitu ya, Chef? Minyak goreng kelapa ini sangat light sekali. Muti bisa lihat. Bening banget ya, Chef? Ya, jadi minyak goreng kelapa ini bisa dipakai 7 kali, ya, 7 kali pemakaian. Jadi nggak usah khawatir. Tidak seperti minyak goreng lainnya langsung kuning, berubah warna orange semacam seperti itu. Jadi kamu dia bisa lihat sendiri produk dari Kara ini, minyak goreng kelapa ini sangat light, sangat jernih banget ya, Chef. Jadi baik juga buat kesehatan kita karena tidak memiliki kolesterol. Seperti itu. Jadi ini kita biarkan dulu sampai dia panas. Iya. Hari ini kita buat bumbunya, yang pertama masak bumbu apa dulu? Kita bikin bumbu kuning dulu, Muti. Oh, kuning dulu. Bumbu kuning. Jadi nanti bumbu kuning ini akan kita campur dengan kelapa parut. Kelapa parut. Ya, kelapa parut ini juga ada kelapa parut yang fine atau yang halus. Ada juga yang kasar. Tapi kita menggunakan kelapa parut yang halus. Dan jika sahabat Kara mau mendapatkan kelapa parut ini, itu bisa langsung ke di bawah sini. Seperti itu. Ya, setelah kita panas ini kita akan masukkan bumbu kuning. Bumbu kuning. Kita masukkan bumbu kuning yang sudah kita olah. Itu mesti kita kecilin apinya supaya dia tidak muncrat-muncrat. Seperti itu. Oke. Ya, bumbu kuning ini kita masukkan. Tambahin lagi biar enak. Terima kasih, Muti. Oke, kita aduk sampai rata. Muti mau aduk boleh? Boleh. Silahkan. Jadi setelah diaduk sampai dia tercampur, karena bumbu kuning ini sudah masak, jadi kita nggak usah masaknya lama-lama. Kita sudah punya serundeng yang kita buat dari apa namanya? Kelapa parut yang halus, ya. Kita sudah buat serundeng, jadi kita masukkan serundengnya seperti itu. Ya. Jadi ini akan menjadi marinasi untuk si daging ini. Oh, buat marinasi dagingnya, Chef. Buat marinasi daging. Jadi daging ini harus kita kasih seasoning dulu. Kita akan kasih seasoning dagingnya itu dengan garam, dengan merica dan juga gula sedikit. Ya, kita aduk-aduk seperti ini, seperti itu. Ini agak sedikit berair, kita akan buang airnya itu sedikit. Ya, ini sate klopo to the next level. To the next level. Oke. Nah, itu udah kecampur, Muti. Udah kecampur ini, Chef. Udah tercampur rata. Tambah ini sedikit lah ya, biar agak lebih menyatu. Oke.
Ya, ini kayaknya sudah selesai Muti. Bisa kita sisihkan. Angkat. Oke, udah diangkat. Kita bisa masukin ke dalam si Sirloinnya, sirloin ini. daging. Ya, daging. Ini menjadi marinasi si dagingnya. Seperti itu. Nah, kita sudah marinasi. Jadi sate kelopo. Kita tuang semuanya. Ya, seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan aduk dulu. Ya. Diaduk. Diaduk. Setelah diaduk gini, didiamin nggak, Chef? Didiamin. Kita Berapa akan diamin menit? beberapa menit supaya dia meresap sama si dagingnya. Seperti itu. Ya. Kita aduk, kita aduk, kita aduk. Kayaknya seger banget ya, Chef. Segar. Segar sekali. Ya. Jadi ini kita harus benar-benar menyampur si sate si dagingnya ini dengan si kelapanya supaya dia lebih lebih tercampur dengan Iya, rasa menyerap kelapa. ke dagingnya juga ya, Chef. Ya, kayak gini nanti biar sedikit menyerap. Tuh, kayaknya kita harus tambahkan sedikit kelapanya lagi biar lebih mantap. Ya, karena sate kelopo ini harus lebih banyak kelapa. Banyak Ini kelapa. dari khas Surabaya, Muti. Oh, ini kas yang punya Surabaya. Iya, Oh. betul. Jadi sate kelopo ini ciri khasnya dari Surabaya. Kita akan bikin, tapi bikinnya berbeda dengan sate kelopo yang ada di Surabaya. Spesial dari Chef Spesial, Samuel. betul. Ini harus kita bungkus dengan kelapanya sampai dia tercampur semua. Ya, tapi tingkat kematangannya nanti bisa menyesuaikan. Oke. Ini sudah tercampur. Ini kita diamkan dulu, Muti. Boleh. Secara 5 menit sambil kita diamin si dagingnya. Kita akan lanjut ke bikin bumbu-bumbu lainnya. Bumbu lainnya. Ya kan? Jadi Ini bumbu lainnya kita disingkirkan. punya bumbu kacang di sini Bumbu sebagai kacang. penunjang. Bumbu kacang ini akan kita campur dengan bumbu merah. Jadi Ya. campur bumbu kacang Campur dan bumbu merah. Iya, kita akan ganti dengan yang ini yang baru. Kita nyalakan api. Tetap pakai minyak andalan Pasti dong. dari Sobat Kara. Jadi sahabat Kara, kita akan menggunakan kara minyak goreng kelapa. Kita tuang sedikit, cukup. Kita tadi sudah memarinasi si dagingnya. Daging. Jadi kita akan bikin bumbu kacangnya. Jadi bumbu kacang kita akan masukkan sedikit bumbu merah atau sambal merah tadi. Ya, kita masukkan seperti ini. Ya, sesuai selera. Kalau mau pedas bisa tambahin lagi. Tambah lagi yang banyak. Mau tambah cabai rawit juga nggak ada masalah. Ya, nanti mau aduk-aduk. Boleh. Aduk-aduk dulu sebentar sampai dia masak. Setelah dia masak agak harum sedikit, kita udah beri seasoning, garam sedikit, gula sedikit, dan juga lada di dalamnya. Oke, udah agak beres, udah agak wangi. Iya. Dan kita akan tambahkan bumbu kacangnya. Bumbu kacang. Yang bisa sayang ini banyak soalnya. Oke, bumbu kacangnya kita tuang. Siap. Oke. Oke, taruh sini aja deh. Oke, bumbu kacangnya sudah tercampur rata. Oke, ini kan agak mengental, Muti. Iya. Nah, kita bisa tambahkan kara koko nut water ini dari kara. Bisa tambahkan. Ya. Awas, hati-hati dia muter-muter. Ya. Ya, sampai dia tercampur. Oke. Jadi kekentalannya itu bisa kita sesuaikan. Sesuai selera ya, Chef. Sesuai selera. Ya.
Kalau saus tuh nggak boleh terlalu kental, jadi dia harus agak lebih light seperti itu. Oke, setelah sausnya selesai, ya di next step berikutnya kita akan memanggang si daging sapi atau daging sate kloponya itu pakai teflon yang sebelah sana. Oke. Nah, ini udah tercampur, Chef. Udah tercampur rata. Kita taste dulu enak apa enggak. Jos. Udah oke. Jos. Oke, ini udah beres, Ya. kita matikan. Dan kita ambil teflonnya sebelah sana, ini kita pindahin Muti Oke. ke sini. Nah, selanjutnya kita akan tuang minyak goreng kelapa dari Kara. Nyalain dulu, Chef. Boleh nyalain dulu. Iya, kita tambahkan di sini. Agak sedikit banyak, ya seperti itu. Selanjutnya kita akan memasak dagingnya sampai matang. Ya, jadi daging ini kita akan bakar ya, tapi menggunakan teflon. Ya, seperti itu. Apinya nggak usah terlalu panas. nanti Kecilin, nggak Chef. apa-apa. Ya, sedikit aja. Ya, begitu. Medium lah ya. Seperti itu, medium. Ya. Ini kita biarkan sampai matang. Sambil Untuk kita tingkat kematangannya sesuai selera juga ya, sesuai Chef. selera, betul. Jadi Mau medium, mau mateng. karena ini kan kita pakai sirloin, jadi tingkat kematangannya bisa menyesuaikan. Tapi keaslinya memang harus matang. Oh, Harus matang. Seperti itu. Jadi sambil kita tunggu dia matang, kita akan tambahkan lagi si kelapanya sampai dia menutup si bagian dagingnya. daging. Kenapa pakai api kecil? Karena kita mau slow cooking sampai dia masak. Karena di atasnya sudah ada bumbu-bumbu, takut dia gosong, jadi kita akan masaknya secara slow cooking. Seperti itu. Oke, Muti sudah pernah ke Surabaya belum? Sudah pernah cobain makan sate klopo? Belum. Waduh, Cuman jalan-jalan. Batika ada di Surabaya. Ada dong, Surabaya. Jadi nggak usah khawatir, Batika juga ada di Surabaya. Jadi kalau mau ke Surabaya bisa mampir ke Batika Hotel Surabaya. Ada satenya juga. Ada dong. Oh, ya. Ada dong. Ada ciri khasnya di sana. Oke, kita biarkan dulu. Biasanya ini dibakar, tapi karena kita nggak ada bakaran, jadi kita akan modifikasi dengan Digoreng. pensil. Gitu. Tapi untuk rasanya juga nggak jauh beda ya, Chef, untuk digoreng dan dibakar juga. Iya, pasti ada sedikit berbeda. Kalau goreng kan dia tidak masuk pakai arang kan, jadi smoky dan bau-bau asap-asapnya itu berbeda. Tapi dengan kita pakai daging ini, ya pasti rasanya akan mengikuti dan menyelaras dengan apa yang dibakar. Oh. Oke, kita tunggu sampai matang. Sambil menunggu matang, kita akan bikin juga sambal kecap. Sambal kecap. Ya, sambal kecap ini kita akan potong-potong Cabai rawit. Dan juga bawang merah. Bawang merah. Udah potong di sini. Begitu aja. Cabai rawit. Dimasukin ke kecap ya, Chef. Oh, ini sambil kita lihat ini mungkin biar nggak gosong. Ya. Ini. Itu pedasnya terserah, mungkin saya akan tambahkan satu lagi. Ya. Menunggu. Ini bisa kita lihat dulu bawahnya. Nah, oke, tinggal kita balik putih. Balik dengan menggunakan tong. Sah. Seperti itu. Jadi biar si kelapanya juga kering.
kita slow cooking supaya si kelapanya juga tidak Cepat gosong ya, Chef. Lagi apinya. Ya, sambil kita menunggu, kita masukkan si bawang-bawangan ini ke dalam kecap. Oke. Muti coba bantu aduk, Chef. Boleh, silahkan nanti dia. Oke. Nanti suka pedas atau enggak? Aku tipikal orang suka pedas sih, Chef. Harus pedas ya? Oke, kita tunggu ini sampai matang. Oke, Muti. Iya, Chef. Jadi ini sudah matang, ya. Saya mau pakai hand glove dulu. Kita akan potong-potong si dagingnya. Ya, supaya lebih ciamik. Seperti itu, sebentar ya. Ini udah matang. Kita taruh si dagingnya ke sini. Ya. Biarkan dulu, kita akan potong. Kayaknya enak ya. Segar banget, Chef. Oh ya, asli. Ini bisa kayak gini. Ini. Jadi bumbunya nanti bisa kita taruh di atas. Oke. Jadi ini kan kita sisihkan dulu, Muti ke sebelah sini. Belum nanti kita plating. Sebentar. Ya. Seperti itu. Kita taruh sini. Saya buka dulu lah glove-nya. Ini kita bumi hanguskan. Sudah selesai, kita akan siapkan plate. Di sini kita kita ini dulu. Oke, biar bersih. Ini bersih. Di sini ada dagingnya. Dan juga beberapa yang sudah kita taruh. Oh, saya lupa. Di sini kita ada lontong. Jadi lontong kita potong dulu sedikit. Potong menjang aja lontongnya. Seperti itu. Kita akan taruh sini juga. Sini aja dibuatnya. Ya. Jadi untuk sausnya kita bersihkan dulu. Ya, udah beres. Kita bisa plating langsung, Muti. Ya, yang pertama kita bisa taruh saus kacangnya dulu di sini. Saus kacang. Kita akan tuang di tengah. Kacangnya udah, baru kita akan tambahkan si satenya. Oke. Oh, di sini ada lontong, ya. Kita main satenya di sini. Sate peloponya bisa kita susun sesuai selera ya, Muti ya. Oh, disusun sesuai selera. Iya. Ini. Bisa kita tambahkan si lontong. Iya, lontong bisa kita taruh sini. Bisa kita taruh sini. Taruh sini aja. Sebelah sini. Oke, ini udah beres. Kita ambil sendok. Kita tambahin lagi si bumbu. Ini sate kelapanya. Oke, udah beres. Kita bisa tambahin
beberapa garnish mungkin. Garnish biar mempercantik ya, Chef. Mempercantik dong. Ya, ini kita bisa tambahkan garnish. Di sini ada bawang putih goreng dan juga ada bawang goreng. Oke. Jadi kita akan bikin crumble. Di sini ada crumble. Crumble akan kita taruh di sini. Crumble. Di sini. Kita tambahkan sedikit juga Bawang garlic. putih goreng, Ya, garlic. putih goreng. Tambahkan di sini. Oke. Bawang goreng jangan lupa. Biar lebih enak. Lebih wangi juga ya, Chef ya. Ya, bawang goreng. Sudah, semua sudah beres. Kita tambahkan beberapa garnish supaya lebih cantik. Ini ada daun dill. Oke. Daun dill di sini. Dan di sini. Kita bisa tambahkan juga red vine sorrel. Sini. Sini. Oke. Setelah itu kita tambahkan red radish biar makin ciamik. Di sini. Sebelah sini. Oke. Dan sebelah sini. Nempel nih. Iya. Oke. Udah cantik. Kita tambahkan sedikit alfalfa sprout. Alfalfa sprout. Oke. Kita bisa taruh di sini mungkin. Alfalfa dan di sini. Oke. Alfalfa sprout sudah masuk. Tinggal kita kasih sedikit edible flower supaya lebih cantik lagi. Wih, cantik, menggoda. Menggoda ya. Gak cuma wanita aja menggoda ya, wanita ya. Makanannya juga. Makanan juga menggoda ya. Luar biasa. Oke, ya, ini udah beres. Ini bumbu kacangnya sebagai penunjang bisa kita taruh di bumbu kecap ya. Bumbu kecapnya kita bisa taruh di sini sebagai penunjang kalau memang suka pakai bumbu kacang. Ya. Oke, sahabat Kara, kita sudah selesai. Ini dia menu kita hari ini, sate klopo dari Surabaya.